bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini Sina akan mengajak kalian untuk beribadah rutin setiap hari Kamis. Tapi sebelum itu, Sina ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Terima kasih untuk anugerah-Mu di pagi hari yang cerah ini, sehingga kami bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Penuhi dan lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang mengiringi setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau memujikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Yuk. Indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
Nah, anak-anakku sekalian, dari pujian pelangi kasihnya tadi kita bisa tahu bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita, mengasihi kita, dan memberikan berkat di kehidupan kita. Nah, di lagu yang kedua ini kita juga mau belajar loh bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita luar biasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and He walks through. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and He walks through. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. You have a big God. I have a big God. We have a big God. Nah, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita saatnya kita mau mendengarkan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sikapnya yang baik, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, buka telinganya. Yuk, kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Septi. Untuk Miss Septi dipersilakan.
pagi anak-anak pelita kasih. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan kita akan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus jika hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan selalu memberkati kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini melalui ibadah. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video animasi yang menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak di mana ketika dia sedang mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak serta-merta menolongnya. Dia merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikannya. Lalu dia menjadi kecewa, dia menjadi putus asa. Ketika dia menyadarinya, ternyata Tuhan Yesus sudah berbuat banyak menjaga dan melindunginya. Hal serupa mungkin pernah kita alami. Ketika kita sudah setiap hari bertekun dalam doa, mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan kadang-kadang kita merasa, mengapa Tuhan Yesus tidak segera menolong saya? Apakah Tuhan Yesus tidak memperdulikan saya? Atau apakah ada hal lain yang membuat doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus? Tentu kita akan berpikir, mengapa doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus? Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita membuka di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Kita akan membacanya bersama-sama. Miss akan membaca untuk kita semuanya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah dosamu. Di situ dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala doa dan juga keluh kesah kita. Tetapi mengapa Tuhan tidak segera memberi pertolongan untuk setiap hal yang kita perlukan? Tentu membuat kita, mengapa ya? Apakah ada sesuatu yang salah dalam diri saya? Apakah saya kurang rajin ke gereja? Apakah saya sudah melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Mari kita lihat hal-hal apa saja yang membuat Tuhan belum atau tidak menjawab doa-doa kita. Yang pertama adalah dosa. Kita tentu tahu, dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa yang sudah kita lakukan membuat Tuhan tidak mau mendengar apa yang menjadi permintaan kita. Tuhan tidak mau mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Maka jauhilah dosa itu. Jangan lakukan dosa agar Tuhan mau mendengar apa yang kita minta. Yang kedua, di dalam hati kita ada niat jahat. Ketika kita berdoa untuk sesuatu yang tidak baik. Tuhan, saya berdoa nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan membalas teman saya. Nah, itu tentu saja adalah niat yang tidak baik.
maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Yang ketiga, orang yang hatinya bimbang dan mendua hati. Bimbang artinya tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan mau mengabulkan doa kita. Kalau kita bimbang, mengapa kita minta kepada Tuhan? Kalau kita minta kepada Tuhan, harus dengan segenap keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, janganlah bimbang dan jangan mendua, agar Tuhan benar-benar mendengarkan apa yang kita butuhkan. Yang keempat, ada tujuan yang tidak baik dalam doa kita. Misalnya, Tuhan, saya mau menjadi anak yang pintar, supaya saya bisa membuat teman-teman saya nurut sama saya, supaya teman-teman malu sama saya kalau saya pintar. Nah, itu juga doa yang tidak baik. Ketika kita mohon kepintaran, kecerdasan kepada Tuhan, tentu semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk membuat teman-teman kita malu atau merasa diri kita lebih dari teman-teman yang lain. Yang kelima, ketika kita tidak mengampuni. Di dalam doa Bapa kami disampaikan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, ketika kita berdoa dan kita belum mengampuni kesalahan orang lain, mungkin dalam sehari tadi kita bertengkar dengan teman, lalu kita saling marah-marahan, saling berdiam diri, mendendam, dan kita belum mengampuni kesalahan teman kita, maka Bapa pun belum mengampuni kesalahan kita sendiri. Maka ketika kita berdoa, kita harus mengampuni terlebih dahulu kesalahan orang lain. Yang keenam, kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, tentu kita juga harus bersedia menolong orang lain di sekitar kita yang membutuhkan kita. Jadi anak-anak, ketika kita sudah tekun berdoa dan Tuhan belum mengabulkannya, jangan berputus asa dan jangan menyerah. Tetaplah tekun berdoa, karena Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita perlukan dibanding dengan diri kita sendiri. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Bisa jadi Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita sekarang, tetapi Tuhan akan mengabulkannya pada waktu yang tepat, karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan yang mengerti kapan Tuhan harus memberi atau mengabulkan permohonan kita. Kemudian, Tuhan juga mengingatkan kita untuk memperbaiki diri, melihat kembali apakah kita sudah memperbaiki dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita menyadarinya dan doa-doa yang kita sampaikan Tuhan akan mendengarkannya. Tetapi ingat bahwa doa bukan cara kita untuk mendikte Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan cara kita. Tetapi mari kita lebih menyandarkan diri kepada Tuhan bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tetap percaya dan tekun berdoa dengan iman, sembari memperbaiki diri dari dosa dan kesalahan kita agar doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Tetap bersyukur, berdoa, serta hidup dalam iman bahwa mukjizat itu adalah nyata. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap tekun dan setia di dalam doa. Tetap berusaha, tetap semangat, dan tidak putus asa di dalam doa-doa yang kami panjatkan jika doa kami belum terkabulkan. Tuhan, tolong kami tetap setia di dalam doa kami,
karena kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai penutup kita akan mengakhiri dengan menyanyikan kembali lagu My God is so big. Tuhan begitu besar dan begitu kuasanya sehingga tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa lakukan. My God is so big, my God is so mighty, there's nothing my God cannot do. Mari kita angkat pujian sekali lagi. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. You have a big God. I have a big God. We have a big God. Yeay! Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Pastinya kita mendapatkan makanan rohani yang banyak dan membuat iman kita semakin kuat. Nah, cukup sekian ibadah kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye, Tuhan Yesus memberkati.